Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di beberapa kesempatan Bapak Anies Baswedan mengunjungi orang yang kesusahan, seperti itulah. Dan di situ ada adegan di mana Pak Anies itu memeluk istri orang. Ada beberapa kali kalau nggak salah ya. Sekarang gini deh, untuk istri orang itu tersebut ya, lu hidup sesusah apa sih harus sampai meluk-meluk suami orang, Pak Anies? Dan Pak Anies Baswedan, itu dalam rangka apa sih sampai meluk-meluk istri orang? Saya dengar-dengar Anies kampanye di Kalimantan. Dia janji kalau jadi presiden akan mengatasi banjir bandang musiman di sana. Peluang terbaru Anies Baswedan bisa jadi presiden di 2024. Dari kacamata Mbak Sekar Indigo gimana nih Mbak? Ada nggak kemungkinan besar Mbak? Monggo Mbak Sekar. Gini ya, izin buat masyarakat, saya akan menerawang apakah Bapak Anies Baswedan memiliki peluang menjadi presiden di tahun 2024. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan atau itu menurut saya abu-abu Pak. Karena Bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah Pak, di Lampung ini ada contoh konkret Pak, kota baru di sana 15 menit dari sini mangkrak. Buktinya proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di beberapa kesempatan Bapak Anies Baswedan mengunjungi orang yang kesusahan, seperti itulah. Dan di situ ada adegan di mana Pak Anies itu memeluk istri orang. Ada beberapa kali kalau nggak salah ya. Sekarang gini deh, untuk istri orang itu tersebut ya, lu hidup sesusah apa sih harus sampai meluk-meluk suami orang, Pak Anies? Dan Pak Anies Baswedan, itu dalam rangka apa sih sampai meluk-meluk istri orang? Perhatian kan nggak harus seperti itu. Lalu ada lagi di lain kesempatan di Papua, Pak Anies Baswedan mendatangi sebuah gereja dan di mana Pak Anies itu dibaptis atau diberi nama dengan nama Pak Yohanes. Dan beliau ya biasa-biasa aja karena katanya itu toleransi. Oh tidak seperti itu toleransi. Pemberian nama Anies Baswedan yang diberikan oleh orang tuanya Pak Anies itu dengan maksud dan arti yang baik pastinya. Jadi nggak bisa tuh lu tuh diganti-ganti nama oleh orang lain gitu loh. Nama lu Anies, tau-tau jadi Yohanes. Yohanes itu dalam kekristenan itu manusia suci loh. Nggak main-main juga itu nama, nggak sembarangan nama Yohanes itu. Nah sekarang kita berbicara tentang keislaman. Islam itu ajaran yang lengkap dalam arti dalam Islam itu ada yang namanya toleransi dan intoleransi. Ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi. Memeluk istri orang itu tidak bisa ditoleransi. Itu ajaran dari mana? Diberikan nama Yohanes oleh orang Nasrani itu juga tidak bisa ditoleransi. Itu kan ada unsur kekristenan di sana. Mohon maaf nih untuk teman-teman Nasrani ya, bukannya menjelekan ya, tapi memang dalam Islam itu ada batasan yang jelas. Ada yang tidak bisa ditoleransi, itu ada. Dan Pak Anies melakukan itu. Terus apa hubungannya menjadi Presiden Republik Indonesia? Itu berhubungan dengan kepemimpinannya nanti kalau misalkan jadi presiden. Beliau berdiri di dalam keyakinannya dalam Islam aja tidak mampu berdiri kokoh. Sekedar info aja, saya orang Islam, saya Muslim. Kiai saya itu sudah almarhum. Beliau itu almarhum Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Saya pernah di pesantren Asidikiyah Batu Ceper. Jadi kalau ada yang mau komentar kalau saya ini so tau tentang keislaman, tidak. Saya ada guru, saya punya kiai, saya punya ustadz. Jadi nggak asal-asalan ini saya ngomong, tidak. Jadi kalau misalkan ada yang bilang memilih calon presiden itu dengan hati nurani, itu betul. Tetapi juga memilih calon presiden itu juga dengan akal budi. Jadi hati nurani dan akal budi. Apa sebab? Semua yang kita punya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan dipertanggungjawabkan, termasuk akal budi. Kalau nggak ngerti cara pakai akal nih seperti ini nih. Akal itu berpikir untuk mencari kebenaran. Oh Pak Anies seperti ini, benar nggak? Cari. Oh Pak Prabowo seperti ini, benar nggak? Cari. Oh Pak Ganjar seperti ini, benar nggak? Cari. Setelah itu baru deh tuh, yang mana nih yang cocok nih untuk kemenangan bersama nih menuju Indonesia Emas nih, yang mana nih? Dari pribadinya dulu, baru gagasan-gagasannya. Kalau gagasan itu semua bagus, nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Apa sebab? Karena calon presiden kita itu anak bangsa Indonesia yang lahir di Indonesia, gede di Indonesia, nyari duit di Indonesia, makan di Indonesia, semuanya di Indonesia. Jadi nggak mungkin ada yang mau ngancurin Indonesia, itu nggak mungkin. Ya siapapun nanti yang terpilih jadi presidennya, jangan usah ribut-ribut, oke?
Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video dari seorang netizen yang mengomentari terkait dengan keislaman dari seorang Anies Baswedan. Ya, sudah beberapa hal dibahas tadi terkait dengan cara yang dijalankan oleh Pak Anies Baswedan selama ini, yaitu ketika kunjungan ke berbagai daerah, bahkan ke Papua, ia dibaptis dengan nama Yohanes. Lalu ada beberapa kesempatan, ya, ketika berkunjung, ia sempat memeluk banyak perempuan, ya. Dan hal tersebut dipertanyakan oleh netizen ini. Dan menurut cerita ini, netizen ini juga adalah seorang Islam yang ya mondok juga. Artinya tahu banyak hal tentang ilmu dari ilmu tentang Islam itu sendiri. Sehingga beliau mempertanyakan sejauh mana keislaman dari Anies Baswedan, karena apa yang ia tunjukkan tidak menunjukkan sesungguhnya bahwa ia adalah seorang Islam yang taat. Anies memang Bahlol bintu loh. Lihatlah sendiri. Salam Pancasila. Saya dengar-dengar Anies kampanye di Kalimantan. Dia janji kalau jadi presiden akan mengatasi banjir bandang musiman di sana. Ya. Kalian percaya nggak? Dia di Jakarta berhasil mengatasi banjir. Ya. Banjirnya disedot pakai sumur resapan, terus keluar lagi, banjir lagi. Ada-ada aja ya Anies itu. Ya, di Jakarta aja dia nggak berhasil loh mengatasi banjir. Ya, kok berani janji mengatasi banjir bandang di Kalimantan gitu. Ya, bagaimana tuh pendukung Anies? Coba kalian komen. Pendukung Prabowo kayaknya jangan komen dulu deh. Ya, nanti pada membuli gitu. Ya, jangan dibully. Ya, kan lucu diketawain aja gitu ya. Baik sahabat sekalian, ya mungkin sampai kapanpun rakyat Indonesia tentu akan menghafal betul apa yang pernah disampaikan atau apa yang pernah dikerjakan oleh seorang Anies Baswedan terkait penanggulangan banjir di Jakarta, ya. Yaitu mulai dari peninggalan Ahok dengan sistem yang namanya normalisasi, ya rubah menjadi naturalisasi, dan bahkan membuat banyak sekali sumur-sumur resapan di sepanjang jalan yang sudah bagus dibolongin, dibuat sumur resapan. Dan hal tersebut yang meninggalkan kesan yang kurang bagus di Jakarta. Dan bahkan kali ini menurut netizen tadi bahwa ia pernah menjanjikan lagi bahwa akan mengatasi banjir bandang di Kalimantan. Nah, di sini tentu sebagai warga negara dan juga penduduk Kalimantan, mungkin itu juga bukan berarti gampang atau mudah ditipu, karena memang rekam jejak digital ini tidak pernah dihilangkan atau dihapus, dan rakyat Indonesia tentu tahu dan mengikuti perkembangan yang terjadi di DKI dan juga perjalanan menuju ke pencapresan ini. Dan tentu hal-hal yang telah dilakukan oleh Pak Anies, baik yang positif maupun yang negatif, tentu juga sudah dikantongi, sehingga hal-hal yang kalau memang sifatnya untuk diakalin, pasti sulit untuk rakyat itu diakalin. Karena rakyat sudah paham, sudah tahu persis rekam jejak dari masing-masing capres dan cawapres. Saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi. Ya, saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal. Nah, tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat menteri 1, lumayan lah gitu kan. Nggak ada hujan, nggak ada angin dari pendukung Prabowo. Nah, saya ingin sampaikan aja, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri. Aslinya Menhan itu saya sebetulnya, janjinya begitu. Kementerian, menteri itu hak prerogatif presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Menarik. Ya, nggak ada. Baik sahabat sekalian, memang cara yang dilakukan oleh Cak Imin itu ya cukup menggelitik, ya. Ia pernah mengatakan seperti di video tadi bahwa pernah dijanjikan sebagai Menhan, dan sudah dibantah oleh Jokowi bahwa memang yang menentukan siapa jadi menteri apa itu adalah hak prerogatif seorang presiden, sehingga tidak ada istilah jatah-jatah seperti yang disampaikan tadi. Namun kesan yang disampaikan oleh Cak Imin itu mungkin ada satu kritikan, tetapi dengan cara yang lain, cara guyon, tetapi itu semacam bentuk kritikan.
terhadap orang-orang yang mungkin dulunya tidak pernah mendukung mendukung Jokowi, tetapi malah mendapat jatah menteri misalnya. Seperti salah satunya adalah Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, ya. Dan juga hal ini, ya, pernyataan Cak Imin langsung dibalas telak, ya, langsung diluruskan. Memang tidak dalam waktu bersamaan, tetapi dua pernyataan ini disatukan dalam satu video dan kita bisa paham, Pak, memang yang namanya jatah, bukan jatah, yang namanya menteri itu tidak pakai jatah-jatah, ya, seperti yang disampaikan Bapak Presiden barusan. Ini orang yang bilang kalau warga DKI Jakarta itu harus memilih Anies Baswedan sebagai presiden, ini parah banget ini. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Gue ini lahir di Jakarta, gede di Jakarta, sekolah di Jakarta dari TK sampai SMA sampai kuliah, lulus di Jakarta, nyari duit di Jakarta. Gue lahir di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Gue tinggal di Kecamatan Kebonjeruk, Kelurahan Kelapa II, Jakarta Barat. Kalau lu ada keluarga di Jakarta Barat, di Kelapa II, Kebonjeruk itu, yang umurnya 40, 50, 60, 70, pokoknya yang udah agak tua, pasti kenal yang namanya Bidaneti. Nah, ini gue anaknya nih, dari lahir, asli gue di Jakarta. Lu cerita seolah-olah orang Jakarta tuh milihnya Anies, ya enggak lah. Justru kalau dia orang Jakarta paling ogah banget milih Anies. Ini seolah-olah diklaim gitu loh, orang Jakarta memilih Anies. Oh tidak, no. Baik, sudah diluruskan, ya. Orang Jakarta belum tentu memilih Anies, walaupun Anies adalah mantan gubernur DKI Jakarta. Dan hal tersebut sudah dibantahkan dan sudah diluruskan oleh seorang warganet yang merupakan penduduk asli DKI Jakarta. Ya, perkenalkan, nama saya, panggilannya Pak Cekemon. Mon. Langsung saja. Dari rakyat biasa aja, Pak. Rakyat jelata. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan, atau itu menurut saya abu-abu, Pak. Karena Bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah, Pak, di Lampung ini ada contoh konkret, Pak. Kota baru di sana 15 menit dari sini mangkrak. Buktinya proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah, jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja, mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja, Pak, mau lanjut, enggak. Alasannya bahwa udah diundang-undangkan harus dilanjutkan, tapi kapan? Masalahnya kita nanti pasti ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak, Pak? Nah, jadi kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan oleh undang-undang, okay? Undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Baik, sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan video ini, di mana pertanyaan yang dilontarkan kepada calon presiden Anies Baswedan terkait IKN, malah ia balik bertanya kepada si penanya itu sendiri. Dan ya, saya sangat tertarik dengan pertanyaan dari si penanya tadi, bahwa ya kalau Bapak cukup jawab iya atau tidak, lanjutkan atau tidak. Ya, karena memang yang ia sampaikan tadi bahwa ya kalau memang pembangunan jalan itu tidak diusaha dengan bagus, itu nanti pertumbuhan ekonomi dan hal lain itu juga akan terdampak. Dan hal itu diberikan contoh seperti di Lampung. Ya, tetapi beliau ini, Pak Anies, mengatakan bukan menjelaskan atau menjawab pertanyaan itu, tetapi jawabannya dibuat dengan sebuah pertanyaan kembali. Dan hal ini memang sudah sangat sering yang terjadi, yang ditampilkan oleh seorang Anies Baswedan. Karena pemindahan dari kubu Anies, saya orang Aceh bergabung di Jakarta bersama ketua PPG yang dulunya pendukung Anies 7.000 orang. Hari Sabtu kami akan pindah untuk mendukung Prabowo Gibran. Demi anak bangsa. Prabowo Gibran. Perolehan suara 2024 14 Februari. Jangan lupa dicoblos, mak-mak, ayah-ayah di seluruh Indonesia. Prabowo Gibran selaku pemimpin anak bangsa. Parah coy, parah banget tuh. Capres imigran malah mendukung orang Rohingya hidup di Indonesia. Aduh, penjajahan gaya baru yang pernah juga dilakukan oleh imigran itu. Terawangan terbaru Anies Baswedan bisa jadi presiden di 2024. Dari kacamata Mbak Sekar Indigo gimana nih, Mbak? Ada nggak kemungkinan besar, Mbak? Monggo Mbak Sekar. Gini ya, izin buat masyarakat, saya akan menerawang apakah Bapak Anies Baswedan memiliki peluang menjadi presiden di tahun 2024.
Bapak Anies Baswedan lahir pada 7 Mei 1968 di mana umurnya saat ini adalah 54 tahun. Bapak Anies sendiri pernah menjadi rektor selama 8 tahun di salah satu universitas nih Mas. Beliau juga diketahui mengenyam pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan. Anies Baswedan pernah berada di kursi kabinet kerja di pemerintahan Jokowi selama 2 tahun. Di tahun 2022, Bapak Anies menyatakan dirinya siap mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024 dengan Partai Nasdem sebagai tunggan politiknya. Dari pengalamannya dan banyaknya masyarakat di Indonesia menyuarakan Bapak Anies besar kemungkinan beliau jadi presiden di Indonesia. Alternatif pandangan beliau menduduki kursi wakil presiden nih Mas. Oke, tadi ada apa ya? Kemungkinan besar beliau akan jadi presiden karena memang yang tadi Mbak bacakan ya, salah satunya beliau pernah menjadi rektor, kemudian pernah menjadi salah satu menteri di kabinet kerja selama 2 tahun, walaupun akhirnya dihentikan ya, dan digantikan oleh sosok yang lain seperti itu. Dan masyarakat Indonesia ini banyak mencintai sosok Anies Baswedan, Mbak. Benar sekali Ya. nih Mas. Apa memang karakternya ini apa ya, istimewa, Mbak ya? Iya Mas, Mungkin ya Mbak ya. Auranya itu beda. Beda, mungkin, Mbak. berkarisma Mas. Baik sahabat sekalian, setelah kita menyaksikan video ini, saya tidak menemukan satu jawaban pasti dari seorang yang mengaku indigo tadi, yang namanya Baskar Indigo. Tidak ada satu jawaban pasti bahwa Anies itu bakal menjadi presiden atau tidak. Karena jawaban yang diberikan itu masih gamblang, dan sepertinya dia hanya menceritakan tentang karakter seorang Anies, tetapi tidak memberikan jaminan bahwa Anies itu bakal menjadi seorang presiden di tahun 2024. Jadi, ya namanya juga penerawang ya. Hasilnya juga pasti belum tentu pasti hasilnya. Dan ini hanya merupakan dugaan saja. Ya, walaupun masing-masing orang pasti punya anugerah berbeda, ada yang mampu untuk melihat seseorang bakal jadi apa ke depannya, seperti para peramal atau para indigo. Tetapi sayangnya jawaban dari Mbak Sekar Indigo ini ya belum bisa memberikan sebuah kepastian bahwa Anies itu bakal menjadi presiden atau tidak. Karena dari jawabannya hanya menceritakan tentang seorang Anies. Jadi ibarat orang bertanya tentang Anies itu seperti apa, dan itu dia yang gambarkan. Yang harus terlibat di dalam urusan-urusan dunia. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan kemanusiaan, apalagi yang ada di sekitar kita, maka kita harus membuka pintu kita, menyayomi mereka, memberikan perlindungan yang kita bisa lakukan, sehingga kita menunjukkan kepada dunia bahwa kami bagian dari dunia, dan bila ada problem-problem yang apalagi menyangkut kemanusiaan, Indonesia tidak tinggal diam. Sambut mereka, beri perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali, tapi Indonesia harus menjadi safe haven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah. Terima kasih. Kalau soal bernarasi, Anies memang jagonya ya, soal bernarasi. Tetapi sayangnya apa yang saya sampaikan hanya sebagai pemanis bibir, tetapi tidak melihat situasi secara menyeluruh di Indonesia yang terjadi saat ini. Kita lebih peduli terhadap orang dari luar sambil mengabaikan saudara kita di depan mata kita yang masih melarat sampai saat ini.